Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kami hormati Bapak Kiai selaku pengamat serta teman-teman yang berseluruh yang berbahagia. Semoga Dr. Sallallahu Alaihi Wasallam taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul pada Tuhan kata Bapak. Salam salam semoga kita terpulang kepada diri kita akan masalah dan kita sempat untuk berjalan. Saya sedang mewawancara dan berhubungan kita pada ini. Antara yang pertama keadaan, antara yang kedua antara yang berbeda, antara yang ketiga berubah. Memasuki antara yang pertama yaitu pembukaan dan acara ini dengan berbagai bersama. Al-Fatihah. Bapak silakan pada beliau dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. Yang terhormat Bapak Zainul Arifin MSI selaku Dr. Stay Madiun beserta seluruh Bapak Ibu dosen dan karyawan yang kami sayangi, semua personalia anggota Takmir STAI Madiun, murid muda. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kakak kelas jenengan itu kaum hawanya banyak. Nggak tahu kenapa ini kok nggak ada kaum hawa. Tolong dikondisikan Pak Ketua. Kaum hawa itu penting karena apa? Informasinya supaya tidak bersebelah. Maksudnya gini, ketika saya menginformasikan perihal yang penting tentang wanita, sampean kan cuek. Yang gak penting itu bapak ngomong itu, padahal dia pasangan luang. Nah, dikondisikan 4, 5, 6 pokoknya gitu. Agar ada komitmen. Juga para mahasiswa yang ada di kos-kosan diusahakan bisa hadir untuk ikut rutinan kita. Kajian kita selalu menarik. Pertama-tama malah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajah untuk melaksanakan satu rutinitas, yaitu kajian rutin di Masjidul Ilmuha kampus STAI Madiun. Salawatullah wassalamualaikum, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa salah Nabi yang sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi wa dunia hatta akhirah. Allahumma amin. Tema kita pada malam hari ini adalah belajar tanpa lelah, berdoa tanpa menyerah. Tema ini saya dapatkan dari ChatGPT. Saya ingin, waktu itu saya cuma nanya, coba cari tema yang menarik berkaitan dengan ujian akhir semester atau ujian hidup, bilang itu. Waktunya ada 20 judul itu, macam-macam. Hanya ini yang
bagi saya sangat menarik karena berhubungan dengan ujian yang akan kita hadapi. Belajar tanpa lelah. Begini, kita lahir nggak bawa apa-apa, benar nggak? Sopo lain bawa handphone, nggak ada. Di dalam perut ibu kita itu nggak ada acara menangis juga. Kita sudah merasa tercukupi dengan asupan nutrisi dari ibu. Padahal ibu gak ngongkon. Leha le. Gak iso nih coba. Ketika ilmu kedokteran itu sudah ada, ternyata server antara tempatnya bayi karo tempatnya nutrisi beda. Ya, tempatnya nutrisi yang dibagikan di perut lewat udele anak bayi disebut plasenta. Nek wong Jawa ngarani ari-ari. Nah, ini kita belajar dari kawan. Anak itu nggak pernah menangis, dia hanya tidur tenang melayang di air ketuban mereka. Mereka mendengar tapi nggak, nah ini acara melek terus nangis karena anak bayi jepret itu nggak bisa melihat apa-apa. Itu ahli kedokteran memahami itu. Terus ketika belum dipotong pusarnya dari sang ibu, mereka belum bernapas dengan hidung mereka karena oksigennya masih dipasok sama orang tua. Plasenta yang membagi nutrisi itu tidak salah arah. Bayangkan coba, plasenta itu kabel dawa terus ujung-ujung nutrisi nggih otak, kuwi kudune nggih dengkul, nggih sikil, kudune nggih kan nggak mungkin itu. Maka kenapa sekarang ada olah-olah orang, oh kamu tuh otaknya di dengkul, padahal Gusti Allah itu nek noto ra iram kok, nek ngelok-ngelokne ra iram itu. Kok sampai hati mengatai orang otaknya di dengkul, nggak bisa. Karena Allah membagi nutrisi itu seadil mungkin. Bayangkan kecil, kemudian ditutupi tulang belulang kemudian menjadi daging, kemudian ditutupi, kemudian summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menciptakan dia menjadi sosok yang lain, sosok yang berbeda, yaitu janin. Mulai dari janin itu kita belajar sebenarnya. Kita mendengar percakapan orang tua, kita mendengar obrolan dilus-lus, walanya nek gede sing soleh-solehah yo nang. Itu sugesti orang tua mesti dongane ngono. Ojo ngene. Oh, iki repotnya aku. Bener iku. Lahirnya repotno tenan. Karena daerah awal sudah disugesti untuk repot. Nah, awakmu kok saiki kok diune nih malah lele iki lahir repot ya. Lah iki berarti pas aku nang jero wetange ibu mbiyen sampean berarti gaene muni-muni ngrepotno tenan. Mbak iki saiki ngrepot sesuai karo omongane. Jadi ternyata kita di perut itu sudah belajar. Pendengaran itu sejak dibuat itu sudah bisa mendengar. Jadi maka banyak terapi kan ibu-ibu hamil, mendengarkan ngaji, mendengarkan musik Mozart, Sakita Asololeh misalkan ya. Iku nek misalkan sregep ngrungokno Sakita, bocah iku nek krungu kuwi langsung goyang jelas iku. Wis iki mesti produk icik-icik adem nih kan. Karena dia sudah mendengar sejak ruhnya sudah masuk ke dalam perut ibunya 3 bulan 10 hari. Atau kurang lebih 4 bulan sudah ada nyawanya sendiri. Nah, jadi yang dimaksud belajar tanpa lelah itu di situ. Kita lahir tidak membawa apa-apa, kemudian ketika kita nangis ketika lahir, orang-orang sekitar kita tertawa. Nek misalkan bocah itu iso ngomong, kayak iso ndelok, iki aku nangis kaya ngene, wong-wong malah padha guyu kabeh. Iki maksudnya ngece piye. Kenyataannya seperti itu. Maka ada syair yang menyatakan
Ya Allah, Engkau telah menjadikan aku lahir dalam kondisi menangis sementara sekitarku tertawa bahagia, maka jadikan aku ketika meninggal itu dalam kondisi tertawa sementara orang di sekitarku menangis sedih. Itu harapannya orang kayak gitu. Jadi ketika kita lahir, kita yang nangis, orang-orang lain tertawa. Tapi ketika kita meninggal, kita tersenyum bahagia, sementara orang-orang sekitar kita menangis kehilangan kita. Itu yang paling indah seperti itu. Ojo malah ayo meninggal ngomong pada guyu ngakak-ngakak lagi. Wale ini. Itu mesti hidupnya tidak diharapkan sama sekali. Nah, jadi belajar tanpa lelah ini sebenarnya bukan hanya sekedar di kelas. Yang dimaksud belajar itu Rasulullah, kita lihat Rasulullah itu ketika usia 12 tahun itu diajak pamannya berdagang di negeri Syam. Di sana merenung di bawah pohon yang sampai sekarang pohonnya itu masih hidup. Merenung gitu, berpikir. Jadi merasa ingin bersahabat dengan alam. Coba. Ini Nabi itu sudah punya feeling yang kuat sampai ketika beliau berangkat itu semua pepohonan itu hormat mentelung neng Rasulullah, padahal dirinya belum jadi Rasulullah. Mentelung hormat. Beda karo ae nek lewat kan mentelung krono mbok gobroki rambutan iki. Mbok gobroki peleme kan. Mentelungnya mbok paksa, enggak. Benar-benar mentelung. Nah, jadi masa kecil Rasulullah usia 12 sudah menanggung suatu proses yang tidak umum pada masa. Anak kecil masih dolanan kelereng, masih bal-balan. Rasulullah sudah berdagang, diajak pamannya berdagang. Mungkin sekedar ikut aja melihat transaksi dan lain sebagainya. Ketika usia 40 diangkat menjadi Rasul, itu beliau diminta untuk membaca, dan Rasulullah kebetulan ummi itu tidak bisa membaca, dan orang dulu tidak bisa membaca bukan berarti tidak pintar, saking pintarnya, karena alat baca itu untuk hanya berbagi pengetahuan. Jadi alat baca itu berbagi pengetahuan. Dulu orang pintar diskusi aja udah pintar itu. Bahkan di Ka'bah itu setiap 1 tahun sekali ada lomba membuat syair. Keindahan syairnya itu ditempelin, yang juara nanti ditempelin. Keindahan sastranya luar biasa. Nah, ketika ayat Al-Alaq turun, Iqra, bacalah. Itu yang terjadi. Rasulullah menjawab, ma ana biqari. Aku nggak bisa baca. Iqra ma ana biqari. Karir ma qara'tu. Si malaikat Jibril, ulangilah apa yang aku baca. Oh baik, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi. Kemudian Rasulullah hafal 5 ayat itu pulang menggigil. Siapa yang paling membantu ketika beliau dalam kondisi ketakutan? Istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Mulane sampeyan itu nek duwe bojo, calon bojo itu nek iso ya ben duwe karakter Siti Khadijah. Gak gampang cemburu, karena tidak diduakan. Siti Khadijah itu gak diduakan. Mensupport apa yang menjadi pilihan jenengan. Ojo maling ngono awakmu blekaan, rada demam. Ya apa Mas cerita? Aku rada demam. Leh, laki ngono lho, itu ditenono. Juweweran ngono iki. Ora oleh. Jadi Siti Khadijah itu subhanallah, hartanya dipakai untuk dakwah, cintanya totalitas kepada Rasulullah. Sampai diselimuti, kemudian dibikinkan minuman supaya kenapa aku kayaknya dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul, karena tadi saya ketemu malaikat Jibril di Gua Hira. Oh iya, saya dukung, pokoknya apa yang akan terjadi, saya beriman kalau dirimu Rasulullah. Itu orang yang pertama beriman itu istrinya itu. Mulane jenengan ben terus misalnya kok
Jadi manajer ujuk-ujuk diangkat general manager, terus untuk demam neng omah ya loh. Mas nyapa mas kok awakmu demam? Aku hari ini diangkat general manager, lah kok aku general manager. Benar percaya itu malah bahaya. Jadi itu mulutnya orang perempuan itu memang bawaannya seperti itu. Jadi ojo-ojo sakit hati. Jadi minimal kamu latihan sekarang. Jadi belajar tanpa lelah itu setiap permasalahan yang muncul itu ada pelajaran yang kita dapatkan. Maka kenapa 70% ayat Al-Quran itu isinya kisah? Soalnya kisah itu luwih nancep dibanding hukum-hukum. Persis sampai dolan yang pergus rata-rata boleh buku cerita, buku kisah, buku cerpen, novel kan lebih banyak dominan mencari novel daripada hukum tata negara, hukum Islam, karena itu lebih menarik, bisa menjiwai. Nah, salah satu kisah yang bisa kita ambil pelajarannya adalah kisah yang tertulis dalam surat Yusuf. Saya itu kalau membaca surat Yusuf juz 12 sampai awal juz 13 itu mesti nangis. Soalnya apa? Selain paham artinya, paham alurnya, kok yo enek kisah koyo ngene apike. Karena kisah itu paling indah dibanding kisah-kisah yang lain. Dibanding kisahnya Nabi Adam yang diturunkan ke bumi bareng Hawa, si enek kancane ya, Siti Hawa masih terpisah antar benua, dipisahkan antar benua. Berbeda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu jadi ibunya itu dua, yang satu ibu dari istri tuanya itu punya anak 10, yang paling barat itu siapa ya, Yahuda, paling barat Yahuda. Kemudian dari istri keduanya ayahnya itu adalah dirinya yaitu Yusuf, kemudian punya adik namanya Bunyamin. Nah, kenyataannya ketika Yusuf kecil, karena dia paling tampan di antara 11 saudaranya itu paling dipilih kasih karo bapak, paling diharapkan untuk menjadi nabi dibanding anak-anaknya yang lain. Lah, ditambah lagi Yusuf cerita, Bapak, semalam aku mimpimu apa? Aku melihat satu rembulan dan satu matahari dan 11 bintang itu sujud hormat kepada diriku. Cerita ini jangan kamu ceritakan ke saudara kamu ya. Iya Bapak. Lah ibu ini nengopeng info neng anake. Berarti wis kisah-kisah jahat-jahat neng apa film Indosiar apa neng wis enak neng Al-Qur'an itu. Orang-orang licik itu wis enek kowe. Ibu tirinya info neng anak ibunya. Nah, mau aku krungu Yusuf duwe cerita apik, dheweke ngipi ngene. Oh, rapat dulu-dulure. Piye? Dibelehno piye? Pateni lho piye aja kok bapak sedih. Wis diguake piye? Gua aku balik piye? Wis ngene. Dicemplungi sumur, ya lah. Engko awake dhewe mulih nggawa getih wedhus karo nyobek klambine ben rumangsa awake dhewe kok apa diterkam serigala anak itu. Iya. Nah, Pak, iki Yusuf ajak dolan-dolan boleh ora, Pak? Ojo kok gak mbok jogo. Sumpah tak jogo, Pak. Dulure. Apa yang terjadi? Digawa langsung digujar, cemplunge sumur, klambine dijikok, disobek-sobek karo pedang, dilumuri getih serigala, dilumuri getih wedhus. Mulai karo pura-pura nangis. Playing victim sudah ada sejak dulu. Pura-pura nangis. Yusuf, banyak kok Yusuf diterkam serigala, Pak. Potongane wong goreng. Pada waktu itu enggak tahu bapak ini hapus-hapus. Ya Allah, kaya ngene resmi anakku nasibe dicapik-capik sampai entek iki lho sisa klambine iku diambil. Iya iki klambine Yusuf. Saking menangisinya Yusuf
bapak ini buta. Kisahnya sudah berhenti ke situ dulu, ya kan? Kemudian ke Yusuf fokus. Yusuf itu ketika sudah dibuang di sumur, sumurnya kebetulan kering. Jadi tidak ingin nyantol neng timbone. Ada kafilah mau cari air. Kat iki gak umume timbo iki. Lah kok nemu bocah cilik ganteng. Ayo gawa iki kok didol neng Mesir payu. Dijual beli murah. Didol kono dadi ya budak, didol kono sampai terakhir itu Zulaikha butuh budak. Iki tak tuku nang pira iki murah iki sakmene ya wis tak do beli. Rupeni kecil. Zulaikha wis mak-mak lho ya tuwek. Si Yusuf sing bocah. Saya gede, saya ganteng. Ya kan? Zulaikha tergoda. Pakai pakaian transparan nyeluk Yusuf. Yusuf sini dong. Ngapain mama? Gak apa-apa wis tenyo. Basa moro bae diajak iku-iku. Yes. Melayu, ketika melayu klambine mburi Yusuf suwek. Pas suwek kuwi bojone Zulaikha buka lawang. Loh, ada apa ini? Ngono ki ya sing playing fitnah Zulaikha. Dia mau memperkosa saya. Padahal dheweke sing hati-hati jangan. Dia mau menodaiku, padahal dia sudah saya asuh sejak kecil, mau merogol diriku. Benar itu Yusuf? Tidak benar. Kebetulan di situ ada anak kecil usia 4 bulan. Ini dalam Al-Quran ada kisahnya. Di dalam tafsir ada anak usia 4 bulan iso ngomong di momong pelayane yang ayatnya berbunyi ingkana qamisuhu quddat dan seterusnya. Jika bajunya itu sobek dari depan, maka Yusuf salah, Zulaikha benar. Tapi jika bajunya Yusuf itu sobek dari belakang, itu Yusuf benar, Zulaikha salah. Mulane jenengan ndek duwe klambi kok sobek nang mburi kuwi berarti sampean wong bener. Anda bolong ono malah nanti kira ngeten. Gitu. Jadi ini kita belajar dari kisah. Ketika itu keinginan Zulaikha adalah memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Ketika masuk penjara, Yusuf ditemui 2 narapidana. Mas, kita sampean kok wong alim to? Aku wis ngipi mambengi. Nek aku ki disalib, dicucuki manuk. Oh iya, aku roh atine. Terus aku ngipi, aku nyuguh khomer ning raja. Oh iya, aku wis roh atine. Atine apa? Atine sesuk sampean dihukum pancung. Sing sitoki sampean sesuk arep diangkat dadi pelayan istana. Lha mau ngawur lho, wis kadung kok. Ngipimu masih asal-asalan bae kadung. Kadung ditetapin. Baik bener. Sehari kemudian 2 orang itu yang satu dipenggal kepalanya, yang satu diangkat menjadi pelayan istana. Lah sing dadi pelayan istana dititipi Yusuf. Engko nek enek apa-apa butuh aku. Kok sampai no aku ya? Oke. Bertahun-tahun di penjara. Ketika bertahun-tahun di penjara, info di masyarakat wis meluas bahwa istri sang raja beradegan asusila dengan anak angkatnya yaitu Yusuf. Gak primo Zulaikha nyurati seluruh istri bupati. Ini kalau saiki ngono. Istri bupati diundang kabeh ning istana. Disuruh megang pohon buah mangga, disuruh memegang pisang sambil ngiris-ngiris. Yusuf yang baru berada di penjara diminta oleh Zulaikha supaya berjalan di antara mereka. Pas Yusuf jalan, ngirisi drijine wong-wong ngirisi driji lho ya. Oh, gak ngirisi pelem. Iku gak krasa saking delok gantenge Nabi Yusuf. Masyaallah, mahadza illa mahadza basyar. Iki untuk manusia.
Sampai kowe. Basa wis tangane drijine entek, Yusuf wis lewat delok ngene mak-mak padha jerit kabeh. Tangane wis berat kabeh. Sing dirisisir-sir kuwi mau ternyata kudu pelem tapi drijine dhewe. Gara-gara apa? Membuat isu kelas istana itu. Saya kan ini kan sempat santer sampai nyewa gedung, nyewa hotel 300 juta nang Italia gitu. Aneh-aneh. Nah, akhirnya setelah itu para bangsawan, para wanita-wanita bangsa sudah tidak ngerasani, tidak ngomong jelek tentang Zulaikha. Nah, di tahun-tahun selanjutnya dalam kondisi Yusuf masih di penjara, Imri'il Aziz yang disebut dengan suaminya Zulaikha itu bermimpi, dia kan seorang raja. Mimpinya gini, ada 7 ekor sapi gemuk memakan 7 sawah kering. Kemudian ada 7 sapi kurus memakan rumput yang gemuk-gemuk. Seluruh ahli mimpi nggak ada yang tahu. Akhirnya pelayan istana lagi eling, iya aku kan duwe kanca sing ning penjara biyen pinter ngarepno ru'yatul filmana, mimpi. Akhirnya diceluk. Yusuf iki piye artine? Oh gini, bahwa nanti akan ada 7 tahun masa subur dan akan ada lagi 7 tahun masa paceklik. Solusinya bagaimana? 7 tahun pertama jenengan harus tandur semua tanaman, bahan-bahan pokok, kemudian sebagian besar disimpan di gudang-gudang yang dimakan sedikit saja. Karena akan terjadi paceklik 7 tahun kemudian. Lah pas paceklik Bunyamin sak dulure keluwen, bawa emas, bawa perunggu, bawa perak ke istana mau tukar dengan beras. Petugas yang menerima adalah Yusuf. Ini kisahnya Masya Allah, panjang banget tapi seru. Nah, ketika pertama tukar beras, perunggu yang dihasilkan itu diselipno meneh ning beras supaya gelem bali. Karo pesen, iki dulure ndi iki gak komplit sampean kudu ngejak dulurmu meneh. Kok yo enek, roh dulurku roh enek sing tak jak, yaiku Binyamin, adik kandungnya Yusuf. Bener, ketika kembali ke sana, Bapak, niki lo perunggune nggih bayar beras malah dibalik meneh kayak mereka tidak akan memberi beras lagi ketika saya nggak mengajak adik. Lah piye kok ilang neh, yo Yusuf yo ilang lho. Pun kula janji maneh, janji meneh. Bunyamin diajak. Ketika sampai istana, tunggangan Bunyamin yang ada berasnya itu diselendepi mangkok emas. Mangkok punya istana emas. Ketika mereka mau pulang, teriak, pengumuman, mangkok sang raja hilang. Hukumannya apa ini kalau ditemukan? Hukumannya kalau ditemukan pada orang tersebut, silakan dihukum. Benar, diperiksa masing-masing. Bunyamin dan adik-adik itu diperiksa. Satu yang Bunyamin, Yahuda diperiksa. Gak temu, terakhir yang Bunyamin. Nah ini ketemu. Nek iso aku ae to aja Bunyamin, ini kesayangannya bapakku sakwise Yusuf ilang iku. Gak, pokoknya sesuai dengan katamu tadi bahwa yang ditemukan di situ dia pelakunya. Benar, dia pulang lapor bapak, Pak, gimana Pak? Di dalam karungnya Bunyamin ada perunggu, ada emasnya panitia sana, jadi mereka ditangguhkan, dihukum. Mereka tidak bisa, kita tidak diizinkan membawa pulang Bunyamin. Lah Bunyamin berkono ngombisi karo Yusuf, dek iki aku. Loh Mas, sampean Yusuf to? Iya. Sampean ke selamat. Piye ceritane? Aku dibuang nang sumur garing, terus aku digowo kafilah didol ning kene, saiki aku urip ning
kerajaan. Ya Allah, bulan setelah sekian 40 tahun nggak ketemu adik kakak itu. Terus cerita banyak. Nah, ketika terakhir di ayat-ayat terakhir itu pesannya bapaknya satu. Nah, nanti coba kamu cari informasi tentang Bunyamin dan Yusuf, gimana kabar mereka berdua. Kalau memang Yusuf sudah meninggal, di mana kuburnya? Kalau sudah ada, di mana lokasinya? Aku pengen ketemu. Oh baik, benar. Boso wis teko kono mereka pisah. Antrine gak padha umume. Biasanya kan ngantri bersebelahan kakak adik itu gak mau mencar adoh. Sing paling tuwek dhewe jenenge Yahuda ditekoni ambek Yusuf. Gimana kabar bapake? Bapak itu sejak Yusuf nggak ada, buta, apalagi kehilangan Bunyamin, tambah sedih lagi. Yaitu akibat kelakuanmu buang Yusuf toh. Yang tanya Yusuf sendiri gitu. Dia penasaran. Aku buang Yusuf kok dia tahu. Akhirnya masih mau jedek. Sampean Yusuf toh? Iya. Nuangis ngerangkul, ya Allah. Maaf, aku dulu khilaf. Aku dulu jahat tinggalmu sekeluarga, buang kamu gini. Udah gak apa-apa. Sampai akhirnya Yusuf itu memberi baju kebesarannya itu dititipkan ke kakaknya itu, kasih informasi, tolong ini usapkan ke mata bapak, insya Allah bisa melihat, dan suruh keluarga untuk datang ke istana. Waktu itu Yusuf sudah menjadi raja. Benar, jarak sekitar 5 kilo. Bapaknya Yusuf itu sudah membau aroma keringat anaknya. Aku kok mampu keringatnya Yusuf yo. Jarak ketika sudah sampai ke rumah, ya bapak aku sudah ketemu Yusuf. Dia sekarang dia menjadi seorang raja dan ini diminta untuk diusapkan ke mata panjenengan, diusap mari. Akhirnya diundang oleh istana, sujud hormat sesuai dengan mimpi yang telah disampaikan di waktu Nabi Yusuf masih kecil. Begitu indah misalnya, sampai Allah sendiri memuji ayat ini, surat ini. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna. Sungguh kami ceritakan kepadamu cerita yang paling indah. Karena happy ending gitu. Tapi penuh dengan lika-liku bagaimana. Nah, ternyata belajar tanpa lelah itu dari kisah itu kita mampu. Mampu bagaimana? Mampu bahwa kita tidak boleh berhenti berharap kepada Allah. Jadi selama kita punya sandaran Allah, apapun yang terjadi akan menjadi baik-baik saja. Apalagi besok ada promo film miliknya Mbak Imbuang itu, judulnya kami baik-baik saja. Keluarga yang sedang baik-baik saja itu Down syndrome itu penyakit anak kecil. Jadi itu akan jadi keluarga biasa yang hidupnya biasa tapi punya ketahanan yang luar biasa. Jadi memang belajar memahami Al-Quran, memahami hadis itu butuh proses. Jadi jangan melupakan proses. Dan ternyata belajar tanpa lelah bukan berarti kamu nggak istirahat, enggak. Yang dimaksudkan ketika ada jam belajar, kamu fokus belajar. Ketika kamu mutolaah, fokus mutolaah. Awakmu enggak. Pas jam mutolaah, scroll. Pas jam mata kuliah, balas WA. Pas jam apa, awakmu gak menempatkan sesuatu pada tempatnya, akhirnya kamu gak belajar. Jadi yang dimaksud belajar tanpa lelah itu kamu menempatkan kamu sesuai dengan porsinya, itu kamu belajar. Jangan sampai kamu menghabiskan waktu hanya untuk main, hanya untuk bersenang-senang, lupa bahwa tujuan utama kamu di sini itu belajar. Termasuk ketika di kelas itu kamu jangan tubuhmu tok sing ning kono sementara hati dan pikiranmu melayang di dunia maya. Bahkan aku paling gak seneng kalau mahasiswa
ketika tak ulang dolanan HP, tak duding. Mas keluar aku. Bolak-balik kakak kelas tak baik. Mbak keluar aku. Saya nggak mau mengajar orang-orang yang nggak serius, yang nggak mau ilmu dari saya. Tak ngono. Karena apa? Karena kita sedang membahas ilmu, tidak membahas tentang WA orang lain, kepentingan orang lain dan lain sebagainya. Kecuali memang ada informasi yang mendadak, meninggal monggo. Karuan metu pisan kan. Enggak ya, senyum WA tak delok. Kanca-kanca kuwabe kuwe ngene dhek kabeh langsung plung-plung. Sadis itu bukan berarti benci ya. Justru sayang. Kamu harus tahu bagaimana waktu belajar itu. Ya waktu belajar. Waktu belajar adalah waktu untuk belajar, bukan untuk hal-hal yang lain. Jadi yang dimaksud tanpa lelah itu bukan berarti kamu tidak lelah, mesti lelah. Bahkan sebaiknya jenengan setiap hari itu tidurnya nggak lebih dari jam 11. Kecuali malam minggu monggo lah, malam minggu polne anak mata kuliah hari minggu monggo. Tapi kalau hari-hari aktif itu jam 11 itu sebaiknya istirahat. Karena apa? Karena jam-jam 11 sampai jam 1 dini hari itu metabolisme tubuh sedang meregenerasi sel-sel tubuh kita yang mati. Sehingga kita bangun pagi itu fresh lagi. Karena ada waktu jeda istirahat itu ternyata kesempatan sel tubuh kita meregenerasi diri. Itu ilmu kedokteran seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya jam malam dengan nggak istirahat itu malah nggak baik. Itu ibaratnya menuakan sel yang sudah ada dan membuat mati sel-sel. Sehingga penyakit komplikasi itu bisa datang kapan saja. Komplikasi itu mereka datang itu lucu kok. Lucunya gini. Jujuk dicek jantungnya kenaan, dicek pankreasnya kenaan, dicek lambungnya kenaan. Karena apa? Ternyata mereka setipe. Balik ini sel yo pas bengi kae ya jam istirahat awak cek bulanan mulu. Ternyata itu. Jadi jangan sampai kita tidak memanjakan tubuh kita hanya untuk kesenangan yang sesaat. Justru kita ingin dengan istirahat ada waktu esok, ada waktu sehat, kita beraktivitas kita. Nah, jadi yang dimaksud belajar tanpa lelah itu semata-mata kita belajar tentang menilai kehidupan. Bahwa kehidupan ini ketika jenengan masih jam belajar, ayo hati dan jiwamu bawa ke kelas. Ketika kamu bekerja, hati dan jiwamu gawa nang pekerjaan. Ketika jenengan mengatasi anak-anak SD, bawa hati untuk merangkul mereka dan menyayangi mereka seperti anak sendiri. Ojo kalah karo apa itu dele hitam itu. Siapa jenenge dele hitam? Malika. Disayangi seperti anak sendiri ya kan. Heran kok iso mulai jadi kecap. Yang bikin lucu kan ternyata Malika bisa reoli sama tempe sama tahu. Mereka semua dari dele kan. Cuman beda kulit aja. Nah, jadi ternyata yang dimaksud tanpa lelah itu bukan berarti kamu nggak punya lelah. Kamu punya lelah jelas. Semangatnya itu loh yang dimaksud tanpa lelah itu. Kamu duwe semangat belajar, semangat hadir majelis taklim, semangat dalam menghadiri kajian Islam, semangat dalam memasuki mata kuliah apapun itu yang jenengan ikuti itu termasuk orang yang belajar tanpa lelah. Apalagi hati dan jiwa ikut di dalamnya. Saya terus terang dulu waktu kuliah di semester awal-awal itu saya nggak begitu banyak baca buku, tapi saya selalu mendengar dan merekam apa yang disampaikan bapak ibu dosen. Bener itu, aku gak pati oke catatan, tak rekam terus kemudian tak catat saya. Dan itu rata-rata yang keluar di ujian itu sehingga nilainya selalu di atas 3,6, 3,7 itu selalu seperti itu IPK-nya. Bahkan 4, bahkan
mata kuliah apa 375 kayak gitu biasa. Jadi ternyata kita mampu memanage ilmu itu ketika kita memaksimalkan diri kita. Maksudnya memaksimalkan gini, fisikmu wis teko neng kelas, atimu yo neng kelas, pikiranmu neng kelas, gampang nih masuk sampai ilmu. Tapi nek awakmu neng kelas, pikiranmu neng jobo, atimu neng kekasihmu, alah ambiar sumprit nih. Aduh, pacarku ngejak nyate, pacarku ngejak ngetem neng kono, lah pikiranmu aduh iki dompetku tipis, bensinnya yo anu, tapi wongnya neng jero kelas. Didelok dosen itu seneng dosen. Iki bocah iki ngowo heket banget. Ternyata apa? Antara pikiran dan hatinya dan tubuhnya tidak sinkron. Ini bahaya ini. Maka ketika kamu itu menuntut ilmu, ayolah dimulai dari sekarang. Ketika kamu berada di kelas, hati dan pikiranmu gowonen yang kelas bisa. Dengarkan mata kuliah yang disampaikan Bapak Ibu dosen. Apapun yang terjadi, nanti urusan yang ada di WA, urusan yang ada di hatimu, urusan yang ada di pikiran, kok dipikir kok, saya kira kelas fokus so. Itu yang namanya belajar tanpa lelah di situ. Aja belajar berbudal, wes lu buli dhewe mek lamun mek munten-munten apa pulpen ini ya masalah iki ya. Jujuk kelas ganti dosen gak. Ini bahaya. Jadi ternyata belajar tanpa lelah itu, ayo kamu belajar membawa jasadmu, membawa hatimu, membawa pikiranmu dalam satu ruangan yang sama. Kalau itu kamu bawa, otomatis ilmu yang kamu dapatkan akan bisa terserap secara langsung. Tapi berbeda ketika jenengan hanya membawa fisikmu tok, hatimu neng omah, pikiranmu neng pasar, tambah gak ketonggon. Wabung gak iso paham apa-apa belas. Dan hal ini juga terjadi ketika kita sholat. Sholat itu tempat belajar yang paling mujarab. Soalnya apa? Sholat itu menghadap kepada Allah. Laporan ibaratnya wong. Lah ada laporan kepada pimpinan tertinggi dunia dan akhirat gitu. Kok yo gak khusyuk kan yo mesane. Gak khusyuk piye? Allahu Akbar mulai Fatihah udan bresjo motor turun kayone sandal karfil udanan lak niku bosok kulite. Dan ternyata kita pakai pikiran ketika sholat, padahal harusnya enggak. Kita sholat itu pakai hati. Hati itu kalau sudah seneng sama Allah, itu pikiran wis manut karo hati misalnya. Apalagi ayat-ayat yang dalam bacaan surat Al-Fatihah sampai waladhdallin, kemudian ada tambahan surat ayat selanjutnya, itu kita pahami artinya. Itu wah subhanallah. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu misalnya dijawab oleh Gusti Allah, prek. Kowe gak tahu jaluk tolong aku, gak tahu nyembah aku, nyembah ngukur pas kawaya ujian tok. Pas lara duit jual-jual ya Allah Gusti itu hari sewakaf. Pas kaya belas ora tahu anak yatim gak tahu disenggol. Jadi apa ya? Kita itu menampar diri kita itu melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita sendiri kita baca setiap sholat. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon. Ayat ini ada hukum tahsir. Tahsir itu pengecualian. Lagunya Roma itu judulnya Cuma Kamu. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Kuwi wong wedok mbok nyanyi kuwi alah terkite-kite ya Mbak. Karena cuma kamu. Coba deh kalau diwale. Aku mencintai kamu. Aku mencintai kamu. Kan malah akeh sing diri kamu. Tapi kalau hanya kamu seorang yang aku cintai, alah
kumpul wong itu. Dan wong itu gampang kumpul kata-katanya. Lalu mau awakmu kok pengen belajar tentang Vicky Prasetyo ya sudah dini. Baik, itu bahan yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa mendapat pelajaran. Seperti jenengan bisa tersenyum, terkesima dengan kisah yang saya sampaikan, itu bagian dari jenengan belajar tanpa lelah. Jenengan sedang belajar membawa hati dan pikiran di satu lokasi ya seperti ini. Kamu nggak mikirkan hal-hal yang di belakang hari, tapi jenengan sedang hadir di sini mendengarkan apa yang sedang disampaikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kita dan masa depan kita senantiasa diberi pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina ya rabbana la tahmilna wa jawab kita Allahumma la ilaha Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa membawa kita minggu depan tanggal berapa? Kalau sekarang 19, belum hari raya ya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian yang sangat bermanfaat. Semoga ini adalah kesabaran dapat membawa wawasan serta mendapat kemuliaan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini firman Allah jika kita diberikan acara, mari kita tutup acara kajian rutin pada hari ini dengan doa dan bersama-sama. Saya selaku pengacara mohon maaf apabila telah mengambil pengaku adalah katakan dari keterangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.